nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Tes DNA dulu, goblok. Para ulama ahli nasab sepakat tes DNA dalam mengisbat suatu nasab hukumnya haram. Untuk mengisbat nasab ya haram, selain itu diperbolehkan. Goblok lu yang pada nggak punya ilmu bodoh, ikut imat sama-sama bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Habibana Bahar Ali bin Sumit yang marah-marah dalam video tersebut ketika disuruh tes DNA, sampai-sampai mengatakan bahwasanya Kiai Imad dan para pengikutnya itu bodoh katanya. Jadi dalam video tersebut Habibana Bahar Ali bin Sumit ya, ketika melakukan siaran langsung ataupun live streaming di YouTube ya, ada netizen yang berkomentar, tes DNA dulu. Kemudian Habibana Bahar Ali bin Sumit menjawab bahwasanya, hei goblok, para ulama ahli nasab sepakat katanya, tes DNA hukumnya haram untuk mengisbat suatu nasab. Selain itu diperbolehkan katanya. Kemudian mengatakan Kiai Imad dan para pengikutnya itu bodoh katanya. Ya, sampai segitunya Habibana Bahar Ali bin Sumit itu panik ya kan, ngeles ketika disuruh tes DNA. Berbagai macam cara, berbagai macam alasan, sampai-sampai mengeluarkan fatwa bahwasanya para ulama nasab itu mengharamkan tes DNA itu untuk mengisbat suatu nasab. Oke, kita lihat dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Tes DNA dulu, goblok. Para ulama ahli nasab sepakat tes DNA dalam mengisbat suatu nasab hukumnya haram. Untuk mengisbat nasab ya haram, selain itu diperbolehkan. Goblok lu yang pada nggak punya ilmu bodoh, ikut imat sama-sama bodoh. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Habibana Bahar Ali bin Sumit dalam video tersebut terkait masalah tes DNA. Jadi dalam video tersebut Habibana Bahar Ali bin Sumit mengatakan bahwasanya saat beliau melakukan siaran langsung di YouTube ataupun live streaming di YouTube, ada netizen yang berkomentar bahwasanya tes DNA dulu. Kemudian Habibana Bahar Ali bin Sumit menjawab, hei goblok, para ulama ahli nasab sepakat bahwasanya tes DNA itu hukumnya haram untuk mengisbat suatu nasab, untuk mengisbat nasab. Selain itu diperbolehkan katanya. Jadi bagaimana menurut kalian? Ya, apakah kalian percaya atau tidak ya terhadap apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh Habibana Bahar Ali bin Sumit dalam video tersebut? Kalau kalian bertanya kepada saya pribadi, apakah saya percaya terhadap atas apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh Habibana Bahar Ali bin Sumit ini, bahwasanya para ulama ahli nasab telah sepakat tes DNA hukumnya haram untuk mengisbat nasab. Untuk mengisbat nasab, ingat ya, selain itu diperbolehkan, kata Habibana Bahar Ali bin Sumit ya. Kalau saya pribadi, saya belum bisa percaya atas apa yang diucapkan oleh Habibana Bahar Ali bin Sumit ini ya, kecuali ada buktinya. Ini videonya ditunjukkan dari ulama-ulama para ahli nasab. Ini buktinya, ini dalilnya yang kuat, yang sahih, bahwasanya tes DNA hukumnya haram untuk mengisbat suatu nasab. Kalau sudah ada bukti baru saya percaya. Dan kalau cuman koar-koar seperti itu, saya belum bisa percaya, mohon maaf.
kepercayaan saya itu tidak bisa dipaksakan. Jadi Habib Rizik beberapa tahun yang lalu mengatakan dalam sebuah video bahwasanya keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang hidup hari ini itu ada unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi, ya kan? Untuk membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Ya, kalau Habib palsu itu ketahuan, kata Habib Rizik, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Ya, untuk membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Itu Habib Rizik yang mengatakan. Artinya beliau menyuruh ya secara tidak langsung untuk melakukan tes DNA ya untuk Habib-Habib yang lain. Jadi seperti itu. Beliau tidak mengatakan bahwa tes DNA itu haram, tidak. Habib Rizik Syihab loh yang mengatakan beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian tes DNA ini walaupun ada ulama yang berpendapat ya, tidak semua ulama tapi ada beberapa ulama bahwasanya tes DNA itu tidak bisa untuk mengisbat suatu nasab ya, tapi tidak mengharamkan. Setidaknya tes DNA itu untuk mengetahui arah gen, untuk mengetahui hapol grupnya kemana sebagai bukti, sebagai penguat. Jadi tidak mengharamkan tes DNA untuk mengisbat suatu nasab. Ya, tidak ada. Kalau di negara lain, ya di Arab, kalau kita mengaku sebagai keturunan baginda Nabi, apalagi mengaku di dalam tubuh kita itu mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ya kita sudah mengaku seperti itu disuruh tes DNA. Berbeda dengan di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia banyak orang-orang yang mengaku seperti itu tanpa harus tes DNA. Kemudian teman-teman, di saat saya membahas Habibana Bahar Ali bin Sumit ini, para pendukung-pendukung Habibana, para pengikut-pengikut Habibana, para muhibbin Habibana, itu marah kepada saya, tidak terima. Ngapain kamu bahas Habibana Bahar Ali bin Sumit? Kamu bahas yang lain aja, kata para pengikutnya, para muhibbinnya. Ya, artinya saya tidak boleh koar-koar. Cuman Habibana Bahar Ali bin Sumit yang boleh koar-koar. Standar dari mana itu saya tidak boleh koar-koar? Kemudian ketika saya mendengar cerita-cerita dari Habibana Bahar Ali bin Sumit ini, saya mau ketawa sakit perut teman-teman. Kenapa? Lucu, ada yang tidak masuk akal. Di salah satu video Habibana Bahar Ali bin Sumit ini mengatakan bahwasanya Habibana Bahar Ali bin Sumit ini pernah digigit king cobra. Digigit king cobra. Setelah king cobra menggigit Habibana Bahar Ali bin Sumit ini, king cobranya 2 menit langsung mati. Ya, serius. Kata Habibana Bahar Ali bin Sumit. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king cobra. King cobra ya? 2 menit king cobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king cobra. King cobra kena racun Habib. Sekarang mikir, ya, mikir. King cobra saja mati setelah menggigit Habibana Bahar Ali bin Sumit. Kemudian Habibana Bahar Ali bin Sumit mengatakan bahwasanya kata anak-anak apa? Ya, bukan Habib yang kena racun king cobra, tapi king cobranya yang kena racun Habib. Bayangkan, coba pikir. Belum ada sejarah orang digigit king cobra. King cobranya 2 menit langsung mati. Pokoknya Habibana Bahar Ali bin Sumit ini sang pemberani, makanya dinobatkan sebagai singa podium, sebagai jenderal umat Islam oleh para pendukungnya, oleh para pengikutnya, yang ketika berceramah selalu berapi-api melawan pemerintah yang dianggap zalim. Misalnya kalau ada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ya menyengsarakan rakyat pro kepada asing, maka bakal dilawan sampai titik darah penghabisan. Kemudian sebaliknya, kalau pemerintah itu tidak zalim, tidak mengeluarkan kebijakan ataupun peraturan yang tidak menyengsarakan rakyat, tidak pro kepada asing, bakal didukung ya. Kemudian meratakan Al-Zaitun, menciduk oknum-oknum Habib yang suka dawir. Pokoknya sang pemberani, semuanya berani. Yang tidak berani cuman tes DNA. Kalau disuruh tes DNA itu berbagai macam cara dilakukan. Alasannya begini, alasannya begitu. Ngeles ke sana, ngeles ke sini. Jadi takutnya kenapa? Kalau disuruh tes DNA, apakah takut sama jarum suntik atau takut hapol grupnya terbongkar, arah gennya? Jadi bagaimana menurut kalian?
Ya, silahkan kalian memberikan komentar ataupun tanggapan. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.